terkait Undang-Undang ITE ya. Ini ada undang-undang lama dan undang-undang baru. Undang-undang lama dia tahun 2008, undang-undang baru tahun 2016. Tidak banyak perubahan sebenarnya di undang-undang baru karena masih banyak mengikuti undang-undang lama terkait dengan ITE. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu ITE? Informasi teknologi transaksi elektronik ya Pak? ya ITE ya. Nah, kenapa sih ITE itu lahir? Dia melihat pada globalisasi informasi komunikasi ya, meningkatnya teknologi. Sekarang ini sudah banyak orang jarang tatap muka ya langsung, tapi dia tatap muka melalui teknologi ya, komunikasi lewat teknologi, dan berbagai informasi pun mudah didapat dari teknologi. Dengan itu lahir banyak bentuk-bentuk perbuatan hukum ya, perbuatan-perbuatan yang baru di dunia virtual. Dan juga penting sekali menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional demi kepentingan nasional. Manfaat teknologi informasi dalam perdagangan itu juga menumbuhkan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi sekarang pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh teknologi ya. Kemudian mencegah penyalahgunaan. Nah, ini yang paling penting ya, menyegah teknologi informasi itu disalahgunakan yang bertentangan dengan nilai agama, sosial, budaya masyarakat Indonesia. Yang pasti Undang-Undang ITE ini melindungi ya dari perbuatan-perbuatan jahat yang ada pada dunia maya, ataupun juga membatasi masyarakat untuk tidak semena-mena dalam menggunakan teknologi ya, karena memang sekarang ini sudah banyak orang menggunakan teknologi dan disalahgunakan. Nah, ini disahkan tahun 2008 ya, Undang-Undang ITE ini. Memiliki 54 pasal dan 13 bab. Dia juga memuat aturan-aturan transaksi elektronik terkait perbankan. Kemudian juga mencegah kejahatan di dunia maya. Ya, dunia maya, dunia virtual. Mencegah kejahatan pembajakan software. Ya, kekayaan intelektual. Mengatur tentang pembatasan ya, pornografi, perjudian, kesusilaan, hacking, ya, kemudian sistem elektronik dan sebagainya. Nah, ini ya intinya kejahatan-kejahatan ya. Jadi selain kejelasan yang diberikan oleh hukum ITE, kita boleh menggunakan ITE itu seperti apa, juga ada larangan agar tidak menyalahgunakan, pembatasan seperti pornografi, judi, kesusilaan, hacking, dan sebagainya. Itu sudah masuk kejahatan. Ini ada salah satu contoh situs Kominfo ya. Ini Kominfo ini salah satu Departemen Komunikasi Informasi ya di Republik Indonesia. Dihacker. Nah, dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE ini kawan-kawan ada penyebaran asusila, judi, pencemaran nama baik, pemerasan ya, ada berita bohong, penyebaran rasa kebencian, permusuhan, ya, mengancam dan menakut-nakuti, membobol secara ilegal, menyadap, merusak data elektronik orang,
membuat software dan menjual software untuk membobol sistem elektronik. Jadi dia buat ini ya, aplikasi untuk bisa membobol sistem. Nah, ini bahaya ini. Nah, ini ya di pasal 27-nya melanggar kesusilaan, judi, penghinaan, pencemaran, meras ya, atau mengancam. Nah, ini banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini ya. Melanggar kesusilaan, saya sudah pernah megang kasusnya salah satu nih ya. Ada foto yang tidak pantas diunggah, akhirnya dituntut oleh keluarga korban. Judi, nah ini juga banyak ya kasus perjudian dengan online. Menghina ini yang paling banyak lagi. Ya, menghina, mencemarkan nama baik, ini paling numpuk laporannya di polisi. Nah, kemudian meras dan mengancam. Ya. Kalau kamu nggak ini saya sebarin katanya. Nah, ini juga hampir semua memang nyata, kejadian-kejadian ini nyata ya. Udah banyak kejadiannya. Terus berita bohong dan menyesatkan ya. Ya hoak-hoak ya, banyak sekali sekarang ini info yang tidak sesuai dengan kenyataan. Terus tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa benci, permusuhan, ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah ini, jangan sampai kita itu berbicara menggunakan teknologi atau membuat desain, membuat foto, gambar yang menghina, ya, menimbulkan rasa benci terhadap suatu suku, agama, ras, dan antar golongan. Mau dia bentuknya video, bentuknya apa gambar, bentuknya artikel, ya, bentuknya apa gambar-gambar kartun ya, pokoknya dia nggak boleh ada unsur yang menyinggung sara. Kemudian juga ada ancaman kekerasan atau menakuti. Ya, di sini juga sering sekali ITE ini dijadikan alat untuk ngancem, meres. Ya, dikit-dikit kalau enggak saya sebar. Awas kamu nanti begini. Nah, pidananya ini mulai 6 tahun ya. Tapi sekarang sudah dirubah jadi 4 tahun paling kecil. Sampai 12 tahun. Denda 600 juta sampai 12 M. Sekarang ini 750 juta. Terus pencemaran nama baik bisa dituntut penjara 6 tahun. Nah, ini yang sering banyak ya. Tapi sekarang sudah 4 tahun ya. Membobol situs penjara maksimum 10 tahun. Denda 10 M. Nah, ini merupakan salah satu simbol bahwa kita tidak boleh menggunakan internet atau teknologi informasi semau-mau kita ya. Walau kita bebas, tapi ada batas di sini. Ya, bisa disebut juga sebenarnya membelenggu kebebasan dengan adanya undang-undang ITE tersebut. Tapi tanpa undang-undang ITE ya kita juga banyak sekali nanti kejahatan. Nah, ini undang-undang ITE dianggap mengancam ya. Kalau sedikit-sedikit bisa dipenjara. Salah bicara diupload oleh beberapa situs, melalui beberapa situs bisa langsung penjara ya, atau udah kesebar-sebar dulu kemana-mana bisa masuk penjara. Kemudian di sini ada beberapa revisi ya, revisi Undang-Undang ITE khususnya pada penghinaan dan pencemaran nama baik. Nah, hampir semua sebenarnya Undang-Undang ITE ini deliknya aduan. Apa sih aduan itu? Maksudnya delik aduan?
Kurang tahu, Pak. Apa? Kemarin udah saya jelasin loh. Apa itu delik aduan? Oke, saya ulang lagi ya. Delik aduan ini kawan-kawan tidak ada polisi bisa nangkep, tidak ada namanya kejahatan yang bisa diproses kalau nggak ada yang ngadu. Jelas nggak? Jelas, Pak. Pak. Ya, jadi nggak mungkin polisi main tangkep kalau nggak ada yang ngadu. Dia harus ada aduan, harus ada yang ngelapor, harus ada korban, ya. Nah ini nanti UAS ditanya jangan sampai nggak tahu ya kawan-kawan. Semua ITE ya itu harus aduan. Jadi kalau misalnya nggak ada yang ngadu, berarti sebenarnya nggak jadi masalah. Bukan mencemarkan nama baik saya itu. Ya, kalau misalnya dia ditangkap, nggak ada yang ngadu, itu namanya main-main. Nggak boleh ya sekarang ini. Harus ada yang ngadu atau ngelapor. Paham? Paham. Pak, paham. Nah, pencemaran nama baik ini paling lama 6 tahun tadinya ya. Sekarang sudah jadi 4 tahun. Denda jadi 750 juta. Ini minimal ya 4 tahun. Kalau sudah mencemarkan nama baik. Kemudian juga kekerasan, ancaman itu dari 12 tahun juga jadi 4 tahun. Karena terlalu lama juga ya 12 tahun ini. Terus Mahkamah Konstitusi juga sudah membuat aturan baru ya bahwa ada alat bukti elektronik. Nah, jadi kalau misalnya kawan-kawan dihina, kalian bisa capture, ya, kalian bisa foto, kalian bisa rekam, ya, itu boleh jadi alat bukti, ya. Tapi harus dilihat dulu dengan ahli ITE, ahli teknologi informasi komunikasi. Itu nanti dicek dulu benar enggak yang kita capture itu memang gambar asli. Nah, ini nanti ada ahli ITE yang membuktikan bahwa yang kita kasih ini alat buktinya sah dan benar. Kemudian ada juga penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan. Dia sesuai dengan hukum pidana umum ya. Ada juga di sini pegawai PNS untuk memutuskan akses terkait tindak pidana teknologi informasi dan komunikasi. Nah, pegawai PNS ini kawan-kawan seperti orang komputer ya, ahli komputer. Kan polisi nggak semua ya ahli komputer ya, benar nggak? Benar, Pak. Iya, Pak. Maka perlu ada ahli komputer yang dipakai diangkat sebagai penyidik. Karena kejahatan teknologi ini harus orang yang pintar komputer. Ya, maka sekarang ini polisi lagi dididik untuk menjadi polisi IT. Ya, benar-benar bisa menangkap menggunakan media maya. Ya, jadi bukan menangkap orang langsung saja polisi sekarang harus bisa menangkap kejahatan-kejahatan di dunia maya. Nah, ini banyak sekali polisi sekarang mengangkat orang-orang IT, orang-orang yang pinter komputer, ya, jadi PNS untuk memutus akses kejahatan IT. Nah, kemudian ada ketentuan juga right to be forgotten. Nah, ini memang untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk menghapus konten yang tidak relevan. Nah, sekarang ini kan banyak sekali ya kalau misalnya Kominfo ngelihat itu nggak baik dihapus ya langsung diputus ya semua hubungannya untuk
bisa menyebarluaskan konten yang tidak baik itu. Kemudian juga memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebaran konten negatif. Nah, ya itu tadi di IG apalagi sudah sering ya. Kalau ada konten yang bermuara negatif langsung diputus. Nah, tapi memang arahannya bukan hanya dari Kominfo, hampir semua situs ya, baik Instagram, TikTok ya, Facebook itu semua ada pengawasnya masing-masing di bagian perusahaan mereka masing-masing untuk mengawasi. Laporannya baru ke Kominfo. Nah, itu salah satu kawan saya ada yang kerjanya memang siang malam ngeliatin updatean orang ya di Facebook, di TikTok. Kalau misalnya ada yang nggak benar, dia pegawainya diputus langsung ditutup. Konten ini menyalahgunakan aturan atau konten ini bermuatan hal yang negatif. Nah, kemudian di sini ada kasus ya kawan-kawan, kasus yang pernah booming. Namanya kasus Prita. Prita ini melawan Rumah Sakit Omni. Pernah dengar nggak sih? Belum. Belum pernah Tahu, ya? Pak. Ini Belum. booming loh padahal dulu. Prita ini Belum, Pak. ya oke. Prita ini kawan-kawan dia ini nggak dilayani dengan baik di rumah sakit ya. Memang rumah sakit itu kadang kurang pelayanannya, apalagi rumah sakit yang sifatnya umum ya, pemerintah. Kadang dokternya lama datang, telat, pelayanan nggak baik, kurang ramah, ya orang udah kesakitan nunggu, dokternya masih banyak keliling ke rumah sakit swasta ya. Terus melihat kita BPJS, ruangannya dibedain ya. Nah ini apa Benar, Pak, namanya? benar. Banyak sekali orang kecewa ya, bahkan ada yang sampai orang tuanya meninggal karena lama nunggu dokter itu ada. Nah, Prita ini salah satu ini ya yang mengalami eh, pelayanan yang tidak baik di Rumah Sakit Omni. Kemudian Prita ini akhirnya menyebutkan bahwa Rumah Sakit Omni ini banyak malpraktek katanya. Ya, dan pelayanannya tidak baik dan tidak profesional katanya. Nah, oleh karena hal tersebut, ya Prita akhirnya dituntut ITE oleh Rumah Sakit Omni karena dianggap mencemarkan nama baik rumah sakit. Nah, ini menurut kawan-kawan bagaimana ya? Memang layakkah Prita masuk atau memang Rumah Sakit Omni yang harus dituntut? Berarti Rumah sakit undang-undang apa? itu itu termasuk pasal karet ya, Pak? Soalnya kan dia Iya, Pak. mengungkapkan pendapat. Dan Ya. ada faktanya gitu. Mm-mm. Bisa jadi. Nah, ini kan fakta ya. Prita ini kan fakta ya. Iya, Pak. Nah, ini yang terjadi Ini nggak punya kawan-kawan. kekuatan. Ya, betul. Ini yang terjadi ya. Pasal karet benar. Bahkan ya, ada satu grup dalam WhatsApp saling hina aja, dua-duanya bisa ngelapor. Entah mana yang benar udah kayak gitu ya. Dua-duanya masuk penjara. Ya. Ingat nggak dulu Iya, Pak. kasus ini ya, si Julia Perez ribut sama siapa satunya itu? Dewi Persik. Dewi Persik. Ya. Sama Farah ya, Pak. Sama Farah kalau nggak salah ributnya. Sepukul-pukulan, Benar sekali Anda, Gigi. sepukul-pukulan sehina-hinaan ya. Iya, Pak. Akhirnya masuk dua-duanya, kan aneh kayak gini. Bunuh Gak diri. jelas sampai. emang, Pak. Apa? Iya, benar. Indonesia ini bobroknya masih dihukum juga sih, Pak. Iya, masih banyak Yang kekurangan. yang Nah, ini punya kan buat kuasa apa? ya. Buat apa hukum itu diciptakan kalau dua-duanya masuk? Mana yang jahat, mana yang benar kalau kayak gini? Ya kan? Nah, ini Iya, Pak. juga kalau kita lihat dari kasus Prita Mulyasari ini memang dia ini
mengungkapkan kebenaran. Tapi salah dia ini dia ngomong rumah sakitnya adalah malpraktek. Ya sesakit hati apa kita jangan juga kita ngomong gitu. Yang paling benar Prita ini aduin ke pengadilan, tuntut ganti rugi atas kerugian dia, tuntut rumah sakit. Udah rumah sakit diputus bersalah, baru koran ngeliput. Nggak salah koran ngeliput, soalnya putusan pengadilan. Jangan disebar luaskan keburukannya sebelum kalian mendapat putusan pengadilan. Paham nggak? Paham, Ya, Pak. Pak, Salah paham. jalur berarti dia, Jadi Pak. jadi ada apa Pak? Ada jalurnya gitu ya Pak ya? Ada Baru kita bisa. jalurnya sebenarnya. Nah, ini kesalahan Prita sebenarnya. Keburukan yang dia terima dibalas lagi dengan keburukan, itu yang salah. Pakai jalur hukum semua itu. Pernah juga ada kasus Baik Nuril. Ya, Baik Nuril itu mau di apa namanya? Mau di ini ya, kayak mau diperkosa gitu ya dengan kepala sekolahnya. Dia ini salah satu pegawai. Direkam sama dia. Mau kepala sekolah itu ini itu. Ya kalau kalian searching ya kasus Baik Nuril. Nah, udah direkam disebarin nama dia ke teman-temannya. Kepala sekolah nggak terima, kepala sekolah nuntut Baik Nuril ITE karena menyebarkan fitnah. Itu bukan suara saya, kata kepala sekolah. Selip nggak dia kayak gitu? Selip Pak, selip. Nggak selip. Coba rekaman itu masukin ke polisi, tuntut dia, buktikan ini suara dia. Panggil ahli ITE, benar nggak suara ini palsu? Nah, harusnya seperti itu yang terjadi. Jadi pakai jalur hukum. Nah, akhirnya karena masyarakat sudah rusuh, Jokowi akhirnya ngasih gerasi permaafan, ya, diberikan gerasi, jangan dihukum Baik Nuril. Karena sebenarnya dia korbannya. Korban aja bisa jadi pelaku, coba bayangin undang-undang ITE. Kalau kita salah jalur. Tapi kan nggak semua orang tahu jalur hukum kan? Iya Pak, benar. Nah itu. Bener Pak. Apalagi di zaman sekarang kalau nggak ada apa sorot media itu kayaknya kasus-kasus tuh kayak dibiarkan gitu sih Pak. Ya, Ya, Kalau nggak ada apa power medianya gitu. benar sekali. Media itu sangat penting ya, pilar demokrasi. Nggak ada media, semua mau. Kalau ada media orang takut mau ngapa-ngapain. Nah sekarang ini harus disoroti. Bahkan undang-undang yang nggak benar pun harus disoroti sebenarnya. Nah jadi ya seperti saya katakan kemarin, undang-undang ITE itu ya bukan juga dihapus. Jangan dihapus juga ya, tapi di apa? Direvisi Pak. Direvisi, diperbaharui sesuai dengan zaman. Jangan sampai dia jadi pasal karet. Jangan sampai nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Ya, semua ditangkap. Nah ini juga ada kasus penyebaran konten asusila. Ya, asusila. Gara-gara apa namanya si ibu 3 anak ini chatting dengan teman FB. Bayangin ya, suaminya ngegugat dia chatting mesra lewat FB, digugat suaminya. Nah, walaupun dibebasin pengadilan, tapi kan tetap aja apa namanya, sudah masuk ke dalam ranah pengadilan. Ini lanjut ke banding ya, lanjut ke banding, akhirnya tuduh-tuduhan. Ada juga ini kasus yang pernah booming ya, Ariel Lunamaya Cutari. Pernah dengar nggak? Gini, videoin. Ya Pak, masih ingat Udah saya. Pak, waktu saya kecil Pak. Oh masih kecil ya kalian ya. Berita legend Gigi, Pak. Pak, yang videoin, Pak. Nah ini ya, ini kasus yang paling merusak moral bangsa ya. Artis-artis Indonesia terlibat di dalamnya. Ya. Nah ini yang ditangkap Ariel. Kenapa Luna Maya sama si Cutari nggak ditangkap? Padahal pelakunya bertiga. Iya tuh Pak. Coba kenapa?
Saya nggak tahu alurnya. Yang penyebar luasannya itu ditangkap juga nggak itu, Pak? Sudah ditangkap juga yang nyebarin. Nah, jadi semua konten pribadi ya, mau dia suami istri, mau dia pacaran, mau dia apa ya, terserah lah ya. Semua itu nggak boleh sampai tersebar ya. Jadi undang-undang tidak melarang membuat, jangan membuat hal-hal seperti ini, tapi jangan sampai menyebarluaskan katanya. Nah, jadi yang lalai menyebar luas adalah si Ariel. Paham nggak? Iya, Pak. Jadi Ariel yang ditangkap karena pakai laptop dia itu kesebarnya. Kelalaian ada di dia. Sehingga dua bidadarinya nggak ketangkep. Tapi kalau secara etika moral, semua harus ditangkap harusnya. Harusnya ketangkap semua itu, Pak. Ya secara etika. Tapi kalau secara hukum, karena melihat dia siapa yang menyebarluaskan, ya itu ada di Ariel. Kelalaian dia sehingga itu tersebar. Karena undang-undang tidak menyatakan membuat, siapa yang membuat. Nah, ini yang harus direvisi kata saya. Ya, harus diperkuat. Ini juga ya yang ngunggah videonya ini tadi ya, kena nih. Pas mengunggah video Ahok ini ya. Udah pernah dibahas juga ini. Budiani. Bayangin yang diunggah ini juga kebenaran loh yang diunggah ini. Ahok ngomong itu kan kebenaran. Tapi kenapa dia dipenjara? Karena yang dia unggah itu akhirnya membuat kerusuhan. Terus di mana kebenarannya? Masa masyarakat nggak boleh tahu pertanyaan? Iya tuh, Pak. Gimana tuh? Gimana Ya kan? tuh, Pak? Aduh. Iya, Pak. Di sisi lain masyarakat itu butuh informasi, tapi negara melarang adanya informasi buruk yang tersebar, yang bikin kegaduhan. Jadi lebih baik itu nggak perlu disebar. Langsung lapor aja ke pihak pengadilan, kepolisian gitu. Jadi jangan ada namanya penyebaran-penyebaran gitu loh. Untuk konten yang negatif, konten sara. Nah ini bahaya. Walaupun konten saranya itu nyata. Tapi dia dianggap negatif nggak boleh disebar. Informasi yang baik aja yang boleh. Nah ini kan artinya membatasi juga ya. Karena negara takut kalau yang kayak gitu kesebar, akhirnya merusak anak bangsa, pemikiran-pemikiran pemuda, ya penuh kebencian. Jadinya kita benci dengan agama lain, gitu yang ditakut negara ya. Makanya dibuat supaya jangan sampai kebenar, walaupun benar Ahok ngehina jangan disebar. Nah tapi entahlah itu manusia itu kan punya pemikiran sendiri, bisa milah sendiri harusnya ya. Mungkin faktor politik juga ya, Pak. Ya, ada juga itu pasti ya karena negara kita ini banyak didominasi oleh partai politik. Nah, ini juga ada kasus 30 bulan di penjara ya. 30 months in prison. Karena dia mengunggah di Facebook tentang ateis Alexander Aan. Ya. Alexander Aan ini mengatakan di Facebook Tuhan itu tidak ada katanya. Karena ia melihat banyak orang sengsara di dunia. Kemudian Alexander Aan kena pasal penistaan dan dia di pengadilan Muaro kena 2,5 tahun karena menyebarkan kebencian agama. Nah ini salah satunya ya. Si Aan ini kena gara-gara dia ngomong Tuhan itu tidak ada. Nah ini lagi-lagi ya, banyak sekali yang masih menggagas cabut undang-undang ITE. Karena sudah melarang kebebasan berekspresi. Nah pemberitaan media juga ya bisa kena pidana. Jangan sampai kita itu membuat artikel, gambar, komentar
Ya komen aja ya, komen di di salah satu aplikasi kena juga. Suara, video, ya, berbentuk unggahan, blog, forum, kena semua ini kalau beritanya nggak benar ya. Harus ada pedoman. Dewan Pers sudah punya ya pedomannya. Sama kayak berita umum yang penyiaran saya jelasin berapa minggu yang lalu, itu sama ya. Harus ada verifikasi keberimbangan berita, harus ada isi buatan pengguna, harus bisa diralat, koreksi, hak jawab, bisa dicabut lagi berita yang nggak benar, iklannya, ciptanya, pencantuman pedoman, dan penyelesaian sengketa. Nah, ini pedoman untuk berita di media cyber, ya. Karena berita sekarang ini sudah nggak lagi banyak cetak ya, banyak sekali berita itu online. Jadi kalian langganan koran online dikirimin terus tuh tiap pagi. Bentuknya PDF, bisa sebarin ke sanak dan keluarga. Nah, itu ya kawan-kawan ya untuk materi kita hari ini. Ya, Pak. Mungkin itu saja kawan-kawan. Kita jumpa lagi ya minggu depan ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Untuk Ya, Pak. untuk UAS itu katanya ada yang bilang mau dimajuin ya. Kalau dia dimajuin berarti minggu depan tuh saya buat pemadatan. Ini kan pertemuan 13 ya. Minggu depan langsung 14-15 ya kalau misalnya benar